Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Natalia Krisnawati. Saat ini bertugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur sebagai Kepala Bidang Layanan Perizinan dan Non-Perizinan. Berikut portofolio dinamis yang dibuat sebagai pemenuhan persyaratan sertifikasi kompetensi administrator yang mengusung 4 tema, yaitu keunggulan daerah yang berbasis budaya lokal, prosedur baru yang berbasis digital, perubahan di masyarakat sebagai dampak kinerjanya, dan membangun komitmen anti korupsi. Keunggulan daerah yang berbasis budaya lokal. Sungai Mahakam merupakan sungai terbesar kedua di Indonesia yang terletak di Kalimantan Timur yang bermuara di Selat Makassar. Sungai ini memiliki panjang sekitar 920 km yang melintasi wilayah Kabupaten Kutai Barat di bagian hulu hingga Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda di bagian hilir. Sungai tersebut sudah seperti ruang hidup bersama bagi masyarakat Kalimantan Timur. Bahkan sejak dulu hingga saat ini memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat sebagai sumber air dan sarana transportasi. Dalam sebuah versi sejarah, penamaan Mahakam sendiri berasal dari penyederhanaan Muara Kaman, yaitu sebuah pusat wilayah kerajaan Kutai Martadipura. Sungai Mahakam telah memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat sekitarnya, baik dari segi ekonomi maupun kebutuhan sehari-hari. Sejak zaman dulu, Sungai Mahakam telah menjadi sumber air yang vital, potensi perikanan yang melimpah, dan jalur transportasi yang penting. Masyarakat di Kalimantan Timur juga mengandalkan Sungai Mahakam untuk memenuhi kebutuhan harian mereka, termasuk mandi, air minum, dan mencuci pakaian. Sungai Mahakam merupakan sarana transportasi penting dalam menggerakkan sektor ekonomi, sosial dan budaya, serta akses menuju kota-kota lainnya di Kalimantan Timur. Sampai saat ini masih menggunakan transportasi sungai dari dan ke wilayah hulu menggunakan kapal-kapal kayu dan speedboat. Dalam hal ini, DPM PTSP Provinsi Kalimantan Timur melakukan penerbitan perizinan trayek kapal sebagai bentuk pendelegasian kewenangan gubernur. Selanjutnya adalah prosedur baru berbasis digital. Aplikasi perizinan IPTSP merupakan inovasi DPM PTSP Provinsi Kalimantan Timur, di mana merupakan aplikasi untuk penerbitan izin kewenangan gubernur. Fitur-fitur dalam aplikasi IPTSP berisi kemudahan dalam konfigurasi suatu layanan, tanda tangan elektronik, penambahan layanan baru, persyaratan hingga output cetakan, verifikasi dan approval berjenjang, terintegrasi dengan OPD teknis, dan fleksibilitasi reporting serta arsip digital. Bingung dan takut ribet mengurus dokumen perizinan? Jangan khawatir. Sekarang ada aplikasi perizinan ePTSP. Penggunaannya mudah dan smart, cukup dengan 6 langkah saja. Pemohon mengakses e-ptsp.kaltimprov.go.id. Daftarkan akun pemohon, mengisi form pendaftaran, pilih izin yang dikehendaki, dan isi seluruh persyaratan. Data yang dimasukkan harus sesuai identitas pemohon sendiri. Data yang didaftarkan oleh pemohon akan terintegrasi dengan data formulir pada saat pemohon mengajukan permohonan di dalam aplikasi ePTSP. Pemohon akan mendapatkan konfirmasi melalui email. Login dengan user dan password yang telah dikirim melalui email. Proses izin akan dimohonkan. Setelah mengisi konfirmasi status wajib pajak atau KSWP dan indeks kepuasan masyarakat atau IKM, kemudian bisa dicetak secara mandiri. Kelebihan dari ePTSP,
adalah sebagai aplikasi perizinan yang pengurusan perizinannya dapat dilakukan secara online sehingga masyarakat dapat mengakses kapanpun dan dimanapun, serta merupakan terjemahan dari visi misi Kaltim Berdaulat, yakni berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pelayanan publik. Dengan adanya ePTSP, DPM-PTSP Provinsi Kalimantan Timur dapat mengimplementasikan rencana aksi DPM-PTSP Provinsi Kaltim dengan KPK, yakni perizinan elektronik, retribusi non-tunai, tanda tangan elektronik pada dokumen SK izin. Manfaat ePTSP memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pelayanan perizinan dengan memanfaatkan teknologi yang dapat diakses secara online, dimanapun, dan kapanpun. Ayo segera kunjungi www.e-ptsp.kaltimprof.go.id. Berikut perubahan di masyarakat sebagai dampak kinerja di tempat bertugas. Sebagai konsekuensi era digitalisasi, adanya keterbukaan informasi publik sangat penting dan tidak bisa dihindari, terutama komitmen dalam pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dengan IPTSP, masyarakat kian mudah mengakses penerbitan izin kewenangan gubernur. Pengguna yang ingin mengajukan permohonan perizinan di kabupaten kota dan provinsi cukup mengakses IPTSP kapanpun dan dimanapun selama tersedia jaringan internet tanpa harus datang ke kota yang bersangkutan. Berikut, membangun komitmen anti korupsi. Pelayanan publik dari pemerintah seperti IPTSP diharapkan dapat berjalan efektif dan menjadi salah satu cara meningkatkan citra baik lembaga bagi masyarakat. Dibentuknya sistem PTSP di daerah bertujuan untuk menyederhanakan pelayanan perizinan dan non-perizinan. Bentuk penyederhanaan tersebut berupa prosedur dalam mengajukan perizinan menjadi lebih singkat dan rasionalisasi retribusi yang lebih berbasis pada administrasi. Namun di sisi lain, perilaku penyimpangan kewenangan seperti korupsi di bidang pelayanan perizinan sangat rentan terjadi sebab adanya intensitas pertemuan tatap muka antara pemohon dengan petugas pelayanan publik pemerintah. Dengan adanya pelayanan perizinan berbasis aplikasi ini, ditujukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dan maladministrasi lainnya.